itu kalau kita lihat dari koleksi syair-syair klasiknya yang dikumpulkan oleh peneliti pegawai kebudayaan Belanda pada waktu itu namanya T. Ottolander, itu dari 200-an lagu-lagu syair-syair klasik Gandrung itu di dalamnya ada lagu Jawa, lagu Melayu, pantun Melayu. Artinya kaya sekali ya. Dilantunkan di syair Gandrung. Dan kalau kita ngelihat ceritanya orang-orang dulu itu ketika tanggapan Gandrung itu yang joget, yang maju itu semua suku bangsa, dan mereka menarikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang Madura ya juga itu cara Madura ketika kan. Maka kemudian di Gandrung ada lagu Semarangan, itu kan Jawa. Polanya kan ngerepeno njaluk lagu Jawa. Saya yakin tidak lama lagi ya kesenian Banyuwangi akan semakin maju, semakin membahana, dan akan duduk sejajar dengan lokus-lokus seni yang lain yang sudah tinggi. Kita akan segera sejajar dengan Bandung, dengan Yogyakarta, Solo, dengan Bali, dengan terbentuknya iklim ekosistem pendidikan seni yang terbentuk di Banyuwangi. Semoga Banyuwangi kedepannya lebih cerah, dan dengan adanya kampus seni yang ada di Banyuwangi, generasi-generasi yang ada di Banyuwangi bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam memberdayakan, mewariskan, serta mengembangkan seni tradisi yang ada di Banyuwangi. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali di program Rehat Sore bersama saya Dedi Jumhardianto, dan telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV kita bersama Bapak Hasan Basri, Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi, dan juga salah satu seniman muda Banyuwangi, Kang Adlin Mustika. Dan di sore hari ini kita akan ngobrol jauh mengenai kemarin tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Tari Sedunia, yang tentu sangat menggelora di bumi Belambangan Banyuwangi dengan pertunjukan seniman muda Banyuwangi yang memperingati Hari Tari dengan berbagai cara di ruang terbuka hijau RTH Kecamatan Singojuru. Termasuk kita akan bahas di Banyuwangi ini akan segera berdiri dan juga membuka program studi kampus isi Surakarta di Banyuwangi. Dan untuk itu kita akan ngobrol langsung dengan Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi, Bapak Hasan Basri. Selamat sore Kang Hasan. Oke, selamat sore semuanya saja. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang kedua Kang Adlin Mustika. Ganti kabar ya Kang Adlin. Alhamdulillah apik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ini pemirsa kita sapa dengan Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri, kemarin Hari Tari Sedunia di Banyuwangi diperingati cukup menggembirakan. Bagaimana kemarin peringatan Hari Tari Sedunia di Banyuwangi? Semangat gitu untuk terus mengembangkan dan melestarikan kesenian Banyuwangi. Kecintaan itu tidak akan tergantikan dalam suatu situasi apapun, dalam keadaan sulit misalkan begitu, karena kita ada kecintaan terhadap kesenian Banyuwangi, maka apapun itu bisa dilaksanakan aktivitas berkesenian gitu. Dan itu sudah menjadi bagian hidup masyarakat di Banyuwangi. Kalau kita meruntut sejarah berkesenian kita sejak sebelum kemerdekaan gitu ya sampai sekarang, itu memang begitu. Ada yang mengatakan sih DNA masyarakat Banyuwangi itu adalah DNA seni ya, gitu. Jadi sebelum lahir pun masih di kandungan itu
bunyi-bunyi indah dalam bentuk gending, banyak dalam bentuk tembang, kemudian dalam iringan musik itu mewarnai memperkaya, memperindah rasa estetis bayi dalam kandungan. Suara-suara bunyi-bunyian ini ya. Jadi sudah mulai dalam kandungan ini. Mulai dalam kandungan gitu. Kan katanya secara teori karena sebuah karakter itu akan endapan sebuah karakter itu ada hasil perjalanan panjang dari beberapa generasi sebelumnya gitu. Jadi ketika nenek moyang kita atau leluhur kita itu memang sukanya berkesenian, menari, musik, itu akan terekam juga sampai ke cucu-cucunya. Maka kemudian kita tidak ada kesulitan untuk mengembangkan karena ada potensi dalam diri kita orang Banyuwangi itu kecintaannya dan sensitivitasnya terhadap seni. Gitu. Jadi sudah mendarah daging dan jadi bagian hidup. Nah, kalau bagi Kang Adlin kemarin memperingati Hari Tari Sedunia di RTH Singojuru, Sanggar Jiwa Etnik Blambangan ya. Itu apa yang menjadi motivasi Mas Adlin dan kawan-kawan untuk bisa eksis memperingati Hari Tari Sedunia, Mas Adlin? Yang pertama yaitu yang menjadi motivasi kami dalam melaksanakan kegiatan Hari Tari yaitu generasi muda yang sangat luar biasa, yang sangat potensi dan yang menurut saya paling pas yaitu SDM-nya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di Singojuru sendiri itu salah satu seninya itu menurut saya itu akulturasinya sangat banyak di sana. Di sana ada grup musik, juga ada grup tari, ada grup kuntulan dan lain sebagainya, janger dan lain sebagainya. Nah, motivasi itu yang kami kami jadikan dalam kegiatan itu untuk memberikan sebuah wadah kepada generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan kreativitas seni tradisi yang ada di Banyuwangi dan Singojuru khususnya. Itu ada berapa jenis pertunjukan yang disajikan selama mulai dari jam 2 siang sampai malam hari itu? Kurang lebih ada 24 pertunjukan, 12 di siang hari dan 12 di malam hari. Yang terlibat kurang lebih 140 peserta. Itu dari mana saja, Kang Adlin? Yang terlibat yaitu yang salah satunya yang dari jauh sendiri yaitu dari STKW Surabaya. Oh, ada hadir di malam harinya di STKW Surabaya. Terus ada dari Kalibaru dan ada juga dari Karangsari Sempu, juga ada dari Songgon dan dari Singojuru sendiri itu. Itu bagaimana cara Anda mengkoordinir para seniman-seniman untuk bisa tampil di satu event yang kami membuka kerjasama open recruitment kepada teman-teman sanggar yang ada di Banyuwangi untuk bisa merayakan sebuah perayaan, partisipasi merayakan sebuah perayaan yang ini loh momen untuk kita sebagai orang-orang tari khususnya untuk bisa memberikan sebuah wadah, juga memberikan sebuah generasi emasnya untuk bisa memberikan karya yang spektakulernya pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan juga perayaan yang indah itu tadi, Pak. Dan itu disaksikan terbuka untuk masyarakat umum dan gratis begitu ya? Ya, gratis, alhamdulillah gratis. Kami suguhkan secara gratis dan itu bisa agar masyarakat itu memberikan rangsangan, oh ternyata seni tradisi ini sangat menarik. Tidak ketinggalan zaman. Dan seni tradisi itu bisa ditarik dari masa kekinian seperti ini. Dan terbukti mulai siang, sore, petang sampai malam hari penontonnya full terus, tidak pernah berubah. Yang paling full itu di malam hari. Pak, overload sampai lapangan penuh, parkiran penuh, terus UMKM juga penuh, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah UMKM jalan sekitar hanya ada 60-an UMKM, Pak. 60 UMKM yang ada di sana, yang terdaftar pada kami itu sekitar 64 yang terdaftar pada kami, yang belum terdaftar yang UMKM yang kecil-kecil itu, Pak. Yeah. Seperti Asongan Pentol dan lain sebagainya. Pentol Cilok dan lain-lain gitu. Itu yang dari luar yang dari luar, belum yang dikoordinir yang belum dikoordinir oleh panitia gitu.
Dan dulu kalau kita lihat Kang Hasan di RTH Singojuru ini paling aktif menggelar ada pertunjukan seni setiap dulu sore hari itu ya. Iya, Tabuhan Soren. Tabuhan Soren. Tabuhan ya. Soren. Oh, Jadi itu Mas Adlin juga yang meng-create ya. Itu sampai sekarang bagaimana itu Kang Adlin? Untuk Selain Tabuhan, artinya kan pertunjukan hari tari ini, pertunjukan seni itu kan bukan baru kemarin sore kan iya, di betul. Banyuwangi. Tapi sudah berproses sejak lama, mulai dari ada Tabuhan Soren itu. Iya, betul. Nah, itu gimana itu dulu? Jadi konsep Tabuhan Soren itu adalah pemanfaatan ruang kosong guna memperdayakan ruang waktu luang kepada generasi muda untuk istilahnya meninggalkan gadget selama 2 jam. Itu konsep utamanya. Pemanfaatan ruang kosong yang ada di RTH aja. Mumpung RTH iki timbangannya kosong, kita manfaatkan sebagai ruang seni istilahnya. Jadi dari kami, dari tim Sanggar sendiri mempunyai anak didik. Dari anak didik itu bisa diberikan ruang, istilahnya ruang ekspresi, yaitu di Tabuhan Soren itu. Jadi kita latihan di setiap minggunya, nanti setiap bulannya nanti akan ada tampil dengan konsep yang sederhana, tidak memakai baju yang full. Mungkin pakai sewek saja. Ya, itu untuk melatih melatih mental juga, terus melatih komunikasi antar sesama. Karena mungkin saat ini mohon maaf, karena anak-anak sekarang sudah mulai terpengaruh adanya gadget. Individualisnya sudah mulai terasa. Maka dari itu untuk merekat suatu gotong royongan, terus memberikan rasa toleransi dan lain sebagainya, kita memanfaatkan ruang-ruang kosong itu untuk menjadikan agar generasi-generasi kreatif dan inovatif itu kan. Kalau boleh tahu di Jiwa Etik Belambangan sampai hari ini ada berapa anak-anak yang aktif di berkegiatan? Untuk peserta didik kami itu ada 152 dari berbagai desa dan kecamatan. Yang paling jauh itu dari Glenmore. Itu sampai ke Singojuru. Ada sampai yang ke Singojuru. Hanya itu di sana itu diajarkan seni tari dan seni musik. Seni tari dan seni musik. Di dalamnya kami juga mempunyai kurikulum dalam suatu manajemen sanggar itu, Pak. Jadi anak-anak didik kami berikan wawasan, kami berikan praktek, juga kami berikan tentang filosofi yang ada di seni tari itu sendiri. Contoh, anak kecil disuruh menarikan jaran goyang. Itu hal-hal kesenian tarian-tarian itu kan masih belum pas untuk anak kecil. Nah, kami memberikan edukasi juga kepada teman-teman orang tua, juga teman-teman sanggar dan peserta didik itu sendiri. Artinya gerak tari ini disesuaikan dengan batasan usia sesuai yang mereka ketahui. Iya. Misal kalau anak-anak bermain oncelang kidang atau tari sejenis mainan seusianya. Karena apa? Ragam gerak tari ini kan sangat luas. Jika kita memberikan terlalu dalam keadaan yang kecil-kecil itu, khawatirnya nanti takutnya disalahgunakan. Maka dari itu kami memberikan hal-hal yang paling dasar dulu. Paling dasar, nanti ada tingkatan sampai hal yang mencipta. Maksudnya yang mencipta ini dari yang teman-teman yang senior itu bisa memberikan sebuah gerakan-gerakan baru. Akan tetapi dasarnya ini harus kita kuatkan pondasinya agar tidak terlepas dari pondasi-pondasi atau struktur-struktur tari atau pakem yang sudah dibuat oleh para leluhur-leluhur kami seperti itu. Kang Hasan, ini kan di Banyuwangi banyak tumbuh berkembang berbagai sanggar di Banyuwangi. Kalau di sepengetahuan di DKB sendiri bagaimana Kang Hasan perkembangan sanggar seni di Banyuwangi? Ini kan setelah teman-teman kreator, teman-teman seniman muda ini setelah lulus S1 seni, ada yang musik, ada yang tari, ini memberikan warna tersendiri, dinamika sendiri terhadap warna perkembangan kesenian di Banyuwangi. Artinya begini, kalau dulu itu sanggar itu terbatas kepada bertujuan untuk melatih skill anak-anak menari, kemudian bermusik gitu. Tapi setelah teman-teman ini kapasitasnya semakin bagus, maka
kegiatannya semakin variatif dan edukatif gitu. Artinya begini, nanti kita bertahap akan kita komunikasikan dengan teman-teman pemilik sanggar itu agar sanggar seni itu menjadi bukan kompetitor tetapi untuk memperkuat pendidikan formal yang ada, memperkaya gitu, memperkaya pendidikan formal yang di sekolah atau di madrasah. Artinya begini, di sanggar itu kan kelebihannya adalah nuansa bermainnya lebih kuat. Ya. Nah, itu yang barangkali itu sedikit kurang didapatkan secara maksimal di sekolah. Di sekolah itu kan masuk, kemudian kan baris, kemudian masuk dalam kelas gitu kan, ya. Kemudian istirahat 30 menit. Bermain-mainnya itu saja gitu kan. Ya. Sementara anak-anak itu kalau dilihat dari kebutuhannya untuk anak SD sampai SMP kelas 2 sampai kelas 3 itu pun unsur waktu bermainnya sebenarnya perlu ditambah gitu ya. Karena dengan bermain itu internalisasi nilai itu akan diserap secara natural, bukan secara satu arah begitu. Artinya begini, ketika anak-anak itu sambil belajar menari ya kan, sambil belajar musik seperti di sanggarnya Mas Adlin di RTH Singonjuru, itu nanti bisa diperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang mengasah dinamika kelompok ya kan, mengasah solidaritas kelompok, ya. Mengasah juga merespon keindahan alam gitu kan. Banyak hal lah yang bisa dilakukan. Banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman sanggar itu dengan memanfaatkan waktu yang panjang, kemudian tapi dengan nuansa riang, santai, tapi di sana anak-anak itu secara nggak sengaja mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan dia untuk dalam bermasyarakat. Ya. Bukan hanya dalam berkesenian saja, tapi dalam bermasyarakat. Karena ke depan keterampilan hidup ya, keterampilan hidup itu selain keterampilan skill untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga adalah pengembangan karakter. Bagaimana menghargai orang gitu kan. Bagaimana ketika bertemu dengan orang yang lebih tua seperti apa. Itu menurut saya sanggar itu memiliki kesempatan yang lebih luas daripada pendidikan formal. Menurut saya begitu ya. Tinggal kita mendesain kegiatan kita di sanggar itu lebih terprogram gitu. Jadi selain anak itu punya skill berkesenian ya, tapi di situ tertanam juga karakter-karakter yang dibutuhkan dia besok ketika bermasyarakat. Nah, itu nilai plusnya begitu. Nilai plusnya di situ, dan ini kesempatan bagi sanggar untuk berperan di situ gitu. Dan saya yakin nanti masyarakat akan menilai lah gitu ya. Ketika anak saya ikut di sanggar malah kemudian HP-nya berkurang misalkan begitu ya. Karakternya kemudian bisa karakternya terus bisa bagus, kemudian attitude-nya bagus ya. Itu nanti justru sanggar itu menjadi pendidikan alternatif yang dipilih oleh masyarakat gitu. Makanya kan penting terus memperbaiki sistem pembelajarannya. Misalkan begini, anak-anak itu berkesenian itu sebenarnya itu kebutuhan hakiki jiwanya. Berkesenian itu kebutuhan hakiki ya, natural, alamiah, sunatullah. Setiap orang itu pasti menyukai kesenian gitu ya. Nah, ketika kita berkesenian mengalir dalam hukum alam, sunatullah itu tadi, di situ jangan dicederai dengan peristiwa-peristiwa yang melukai perasaan si pelaku anak ini. Misalkan begini, komunikasi dengan anak-anak misalkan dihindari yang mencemooh misalnya gitu kan, yang justru itu nanti mendowngrade-kan mental anak-anak. Jadi ketika anak-anak salah menari, juga salah misalnya, yang iki ndok iki
kurang medek yang sidik biarnya. Ojo diuel maksudnya gitu. Jangan dimarahi. Nah, disitulah kemudian dengan berkesenian itu, apalagi kemudian ditutup pada event-event tertentu, ada panggung yang terhormat seperti Mas Adeline, itu anak-anak sangat luar biasa itu. Itu memorinya besok sampai tua melekat itu. Saya menjadi dihormati, saya menjadi sangat bangga terhadap diri saya ketika saya berkesenian bersama Pak Adlin. Saya dipanggil ke panggung, kemudian ibu saya tahu. Itu menumbuhkan rasa percaya diri yang luar biasa ya. Nah, disitulah sebenarnya nilai luhur, tujuan luhur dari pendidikan. Dan itu bisa diambil, bisa ditempuh, itu bisa terjadi di sanggar. Karena sanggar itu kan sambil bermain. Gitu loh, sambil bermain. Saya lihat misalkan di sanggar lain kadang-kadang diajak ke pantai gitu kan, sambil olah tubuh gitu. Olah tubuh tidak harus di ruang tertutup, tapi di lapangan di RTH ini bisa olah tubuh. Jadi saya membayangkan teman-teman ini dengan perannya di situ di pendidikan itu, besok teman-teman ini ngunduh ganjarannya besok. Kalau itu bisa dilakukan. Nah, sementara ini kalau di Banyuwangi, Kang Hasan, bagaimana sumbangsih peran serta sanggar seni di Banyuwangi bagi kemajuan seni budaya di bumi Blambangan Banyuwangi ini? Kita itu untuk pengembangan seni budaya, seni di Banyuwangi itu bersandar pada sanggar. Jadi sangat luar biasa, Kang Hasan. Iya. Misalkan gini, suatu sekolah kemudian dia akan menampilkan sebuah tari lah. Pasti itu hasil pendidikannya sanggar. Pendidikan sekolah itu nggak ada waktu, ya kan, ekskul sore hari paling hanya 1 jam selesai, ya kan, anak dalam keadaan capek. Tapi kalau di sanggar kan setelah pulang ada waktu sambil bermain kan. Itu nyatanya begitu memang. Sudahlah entah itu di SMP, di SMP itu pasti anak yang pandai menabuh atau nari pasti dari proses sebelumnya di sanggar. Itu tidak bisa dipungkiri. Hanya tinggal di sekolah itu diwadahi, dikelompokkan kira-kira ya. Gandrung 1000 misalkan 1000 gandrung atau 2000 gandrung itu produksi sanggar, hasil karya jerih payah sanggar. Tentu juga ada jerih payah sekolah ada, tentunya itu menambahi, kemudian memoles dan lainnya. Tapi kalau dari nol itu jarang. Ya, kalau di sekolah tinggal melanjutkan gitu ya. Di SMP misalkan toko SD nanti kok besok ketika aja tukun bukaan sudah. Jadi satu grup tampil sudah ya begitu ya. Rata-rata yang sebagian besar juara untuk lomba FLS 2N rata-rata memang mereka ada proses sebelumnya yang disanggar tadi itu ya. Nah, berkaitan dengan kemajuan seni budaya di Banyuwangi, tentu di Banyuwangi sudah sangat komplit lah ya. Kalau kita ngomong seni, lulusan sarjananya juga sudah banyak saya kira dibanding era tahun 90-an yang mungkin jumlahnya cukup terbatas. Dan di Banyuwangi saat ini kan seniman-seniman ini rata-rata sudah seniman muda, memiliki gelar akademik yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu kan tentu harus di Banyuwangi sendiri. Sementara ini kan banyak dari adik-adik warga masyarakat Banyuwangi yang begitu lulus SMP, mereka sudah berkesenian, kemudian SMA. Nah, setelah itu mereka itu rata-rata masih harus keluar kota, Hasan, untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan formal yang ada kaitannya dengan seni. Di Banyuwangi sendiri masih belum ada ini, Hasan. Nah, ini sampai sejauh ini bagaimana upaya dari Dewan Kesenian Blambangan? Kalau boleh diceritakan ini, Kang Hasan. Sejarah upaya yang dilakukan Dewan Kesenian Blambangan untuk bisa menempuh itu gimana, Kang Hasan? Kesadaran untuk meningkatkan kualitas kekaryaan seni kita itu dengan kampus seni di Banyuwangi itu sudah jadi mimpi sejak tahun 90-an. Sudah lama sebetulnya. Sudah kita punya mimpi kapan segera kita punya kampus seni di Banyuwangi. Karena dengan adanya kampus seni itu ada jaminan besok kekaryaan kita itu karya
seni kita itu entah musik atau tari dijamin tidak akan tertinggal oleh tempat lain. Ya. Kita itu kan kalau ngelihat peta persaingan kita, katakanlah begitu ya, itu kita ngelihatnya adalah Bali, Jogja, Bandung, Makassar, begitu kan harusnya. Bukan di daerah yang dekat, tapi di di tempat-tempat yang memang di situ proses berkeseniannya sudah mencapai kualitas yang bagus. Yaitu tadi Solo, Yogyakarta, Bali, Bandung, kalau di luar kemudian Makassar. Kita melihatnya situ. Kita harus melihat secara sadar mereka sudah sampai di mana pencapaiannya, gitu kan. Kita tahu dibandingkan dengan Jogja, misalkan dengan Bali, kita tertinggal di bidang itu. Artinya kita memiliki potensi berkesenian kita, skill kita itu sangat SDM alamiah. Tapi kalau tidak ada pengembangan, kita berhenti, stop. Ya kan, maka kekaryaan kita hanya berhenti kepada Pak Tohan saja. Sedangkan zaman ini terus berkembang, terus berubah, begitu kan. Tidak mungkin karya seni itu, musik, tari itu berhenti pada titik tertentu kemudian nggak berkembang. Nah, berkembang itu akan menjadi bagus perubahannya kalau melalui pendekatan akademik. Nah, itu tahun 90-an sudah kita sadari betul, antara lain pada waktu itu kita langsung komunikasi dengan Dewan Kesenian Jawa Timur DKJT. Ada dulu namanya, saya lupa, sering bertamu dengan Pak Sauni. Kemudian Pak Sauni berinisiatif menyelenggarakan STSI, ya kan. Kemudian di Banyuwangi Kota ada almarhum Pak Haji Armaya, waktu itu mendirikan perguruan tinggi seni juga. Sudah berdiri, kemudian beberapa tahun kemudian hilang. Kemudian STKW Surabaya juga pernah punya kampus di Banyuwangi, tempatnya dulu di Poliwangi, sekarang kemudian LKP dulu ya. Iya, itu kemudian pun dapat berapa tahun itu berhenti juga, ya kan. Tapi hasilnya lumayan, teman-teman sekarang yang aktif itu juga lulusan dari itu. Nah, kemudian setelah nggak ada itu kemudian kita resah, di mana lagi ini kita. Maka kemudian waktu itu Dewan Kesenian Belambangan presentasi kepada Poliwangi, ya kan. Kita presentasi di sana untuk membuka kemungkinan Poliwangi membuka prodi seni tari. Kita punya SDM ini dan seterusnya. Kita presentasi di sana, tapi kemudian masih belum bisa dilaksanakan karena ada sesuatu hal, antara lain di Poliwangi itu belum ada dosen tetap di bidang itu. Kan syaratnya kalau perguruan tinggi negeri itu ada dosen tetapnya. Nah, kemudian kita dengan Kang Dedi juga di PCNU, ya kan, kita presentasi di sana, di ETS itu juga direspon dengan bagus, tapi kemudian ada hal tertentu nggak bisa kelaksanaan sampai sekarang. Alhamdulillah kemudian kan ISI Surakarta itu punya MOU dengan Pemkab gitu tahun 2023. Nah, itu kemudian kita jadikan pintu masuknya, kemudian kita bersurat kepada Ibu Bupati untuk menindaklanjuti MOU ini. Nah, alhamdulillah kemudian responnya sangat cepat, ya, kemudian langsung ditangkap dengan bagus oleh jajaran Pemkab, sampai kemudian ada kunjungan ke Solo dan seterusnya. Kemudian rombongan ISI Surakarta juga kunjungan lagi ke Banyuwangi kemarin. Akhirnya diambil sudah clear, ini tahun ini kita akan buka untuk prodi etnomusikologi dan tari gitu. Jadi sementara masih 2 prodi dulu. 2 prodi itu dulu. Itu pun kita masih menggunakan jalur mandiri. Karena proses perizinan PSDKU, program studi di luar kampus utama itu harus ini kan masih proses perizinan, butuh waktu 1 tahun begitu. Nah, yang persyaratannya itu di Dikti itu boleh membuka PSDKU apabila prodi itu kategori akreditasinya A atau unggul. Kalau akreditasinya itu tidak unggul, tidak boleh membuka PSDKU.
Debat jauh gitu. Nah kebetulan di ISI Surakarta itu etnomusikologi dan tari itu akreditasinya unggul, maka boleh membuka di sini. Nanti ISI sudah komitmen dengan kita, dengan Banyuwangi, dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kalau ini nanti berkembang, kemudian tidak menutup kemungkinan membuka prodi yang lain. Gitu. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. ISI Surakarta kampus Banyuwangi. Nanti kalau sudah banyak prodi yang bisa dilaksanakan di sini, ISI Surakarta akan lepas. Gitu. Jadi sampai berapa tahun nanti ISI Surakarta mendampingi proses pembelajaran di Banyuwangi sampai Banyuwangi bisa mandiri secara penuh. Memiliki SDM dan yang lain-lain ya. Gitu. Wah, tentu sangat menarik ini pemirsa. Jadi tahapannya sudah sejauh itu, dan bagaimana nanti kelanjutan dari proses pendirian kampus ISI Surakarta Cabang Banyuwangi atau kampus Banyuwangi, kita akan rehat sejenak usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di program Reso Rehat Sore bersama Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi, dan pemirsa kita masih ngobrol tentang pendirian kampus ISI Surakarta kampus Banyuwangi begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kang Hasan Basri, Ketua DKB, bahwa saat ini masih terus berproses begitu Kang Hasan ya. Nah, ini tentu menjadi angin segar bagi seniman, ya bukan seniman, bagi pelajar di Banyuwangi. Dulu kalau Kang Adlin waktu kuliah itu gimana Kang Adlin? Saya dulu kuliahnya ada di STKW Surabaya tahun 2014. Lulus SMA terus kemudian lulus SMA, langsung kuliah dan itu lulus dari STKW 2018. Alasan saya kenapa milih di STKW pada saat itu, saya sendiri ingin mengembangkan potensi yang ada di diri saya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam kesenian itu sendiri. Yang pertama untuk mengeja atau membaca tentang seni-seni yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi khususnya. Nah, dari pembelajaran itu, angan-angan saya nanti akan saya bawa pulang lagi ke Banyuwangi. Setelah belajar menimba ilmu setelah belajar itu akan saya pulang lagi ke Banyuwangi dan akan saya kembangkan. Cita-cita saya minimal saya harus punya sanggar, dan alhamdulillah cita-cita itu sudah mulai tercapai sedikit demi sedikit. Karena apa? Saya dulu waktu itu kapan ya Banyuwangi mempunyai kampus seni. Sepertinya angan-angan saya itu juga sudah dirancanakan jauh-jauh hari oleh para pendahulunya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang sudah ada angin segar di tahun ini. Kampus dari ISI Surakarta membuka cabang yang ada di Banyuwangi, dan itu memberikan sebuah motivasi juga gitu. Seperti kira-kira dulu waktu kuliah Adlin ya, bolak-balik Banyuwangi Surabaya itu ngekos atau gimana dulu untuk biaya selama di kuliah di Surabaya itu? Ya, yang pastinya di sana ngekos pastinya. Pasti ya. Nah, pastinya ngekos, terus di Surabaya kan hampir 2 kali lipat yang ada di Banyuwangi untuk biaya hidupnya. Ya. Akan tetapi karena kecintaan saya dengan seni tradisi, alhamdulillah biaya-biaya tersebut bisa kami lalui, proses-proses yang berat tersebut bisa saya lalui, dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke Banyuwangi. Nah, ini sudah bergelar sarjana seni ya. Nggih, sampun. Tinggal setelah ini
berencana mau melanjutkan ke magister. Ya, kalau di ISI Surakarta membuka S2 di Banyuwangi, insya Allah saya langsung daftar, Pak. Langsung Berarti daftar. calon mahasiswa ini Kang Hasan ya. Nah, kalau menurut pandangan jenengan ini selaku seniman muda di Banyuwangi dengan adanya pembukaan kampus seni ISI Surakarta kampus Banyuwangi ini bagaimana menurut Mas Adlin? Saya sangat senang, ya pastinya senang, sangat alhamdulillah. Yang pertama, seni Banyuwangi ini bisa berkembang. Ya. Terus yang kedua, seni yang ada di Banyuwangi ini bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan secara luas. Tidak sebagai objek, tapi bisa menjadi subjeknya. Ya. Seperti itu. Rata-rata kan di Banyuwangi untuk menjadi kesenian hanya dijadikan sebagai objeknya saja, tapi subjeknya tidak dibaca. Objek penelitian iya. gitu. Objeknya tok, Iya. tapi subjeknya jadi orang lain. Maka dari itu Banyuwangi sudah mempunyai objek. Ya, subjeknya harus kita dibaca dengan sendirinya. Minimal dari orang Banyuwangi itu bisa meneliti dari Banyuwangi sendiri. Ya. Terus kampusnya ada di Banyuwangi, terus komposernya ya wong Banyuwangi, penata tarinya juga orang Banyuwangi. Jadi seperti itu. Menurut Kang Hasan sendiri bagaimana dengan kira-kira sebentar lagi, tinggal selangkah lagi saya kira ini Kang Hasan ya. Apa bisa buka untuk tahun ini Kang Hasan untuk kampus seni ISI Surakarta kampus Sudah dipastikan kemarin oleh Pak Rektor ISI Surakarta, Profesor Nyoman, itu tahun ini dibuka 2 prodi etnomusikologi dan prodi tari. Ya. Nah, kemudian yang magister itu juga bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Gitu. S2 ya, di Banyuwangi. Jadi S2-nya nanti juga bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Malah dengan guyonan itu Pak Rektor kepingin ngajar di Banyuwangi nanti gitu. Kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyiapkan tempatnya, tempatnya itu dipilih yaitu di kampus gitu ya. Iya, kampusnya itu untuk sementara ini untuk perkuliahan 2 prodi ini di kantor pertanahan ya. Ya, yang di Jalan Dr. Sutomo. Betul, yang dekat Telkom itu. Nanti di sana kita sudah survei di sana dan menurut tim dari ISI Surakarta sudah memenuhi syarat. Iya. Kemudian kesenangannya lagi mereka berdekatan dengan kantor itu, di sebelah timur sudah ada gazebo, ya kan? Kemudian ada taman belambangan. Kemudian ke utara sedikit ada gedung juang di sana yang gedung indoornya. Jadi mereka tidak menyangka di Banyuwangi sudah ada fasilitas yang sangat mencukupi. Mereka bahkan surprise ketika kita tunjukkan tempat-tempat itu. Mereka kemudian terlebih lagi dengan respon positif kita, pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang cepat, mereka tidak menyangka. Nah, maka kemudian dengan kondisi mereka mengatakan di Banyuwangi ini keistimewaannya adalah responnya cepat dan dukungannya penuh untuk itu. Maka tidak menutup kemungkinan besok event-event besar yang diselenggarakan oleh ISI Surakarta yang di Solo itu dibawa ke sini. Ditarik ke Banyuwangi. Sebagian gitu. lah begitu. Nah, ini kan tentu sudah masyarakatnya ini perlu dukungan penuh tadi nih Kang Hasan ya. Tentu kan harus butuh woro-woro ini kepada warga masyarakat Banyuwangi tentang pembukaan kampus seni ISI Surakarta kampus Banyuwangi Kang Hasan. Nah, kemarin itu kita sudah berniat woro-woro secara masif, tapi kemudian dari pihak ISI karena ini dibatasi juga jumlah mahasiswanya, yaitu 20 mahasiswa untuk etnomusikologi dan tari juga 20, dibatasi dulu begitu. Dan kemudian jalurnya adalah jalur mandiri karena PSDKU-nya tadi itu belum ada izin, masih proses begitu, mengajukan izin ke Dikti. Maka itu untuk sementara. Kalau anak-anak Banyuwangi pingin kuliah lebih hemat dari seperti katanya Mas Adlin tadi, kuliah seni di ISI Surakarta kampus Banyuwangi, maka lewat jalur mandiri tadi itu. Nah, dan ini Mas Dedi, baik untuk teman-teman
calon mahasiswanya juga baik untuk Banyuwangi. Kemarin saya punya data by name, jumlah anak Banyuwangi yang kuliah di luar Banyuwangi, kuliah seni itu jumlahnya sekitar 150-an anak. Dan artinya dari yang lulusan tahun kemarin yang sekarang sedang kuliah kan itu begitu, 150-an mahasiswa yang tersebar di Solo, di Surabaya, di Jogja, di Malang dan cukup di Surabaya itu yang 150. Di isi Surakarta saja itu ada 60 mahasiswa di sana. Anak Banyuwangi semua. Anak Banyuwangi itu anak Banyuwangi yang kuliah di Solo itu catatannya saya ada 60 anak. Kemudian belum di Jogja ada, saya datanya Banyuwangi. Artinya begini, ketika kampus seni itu ada di Banyuwangi, maka perputaran uang tadi itu tidak keluar tapi berputar di Banyuwangi. Gitu kan? Ya. Yang sebelumnya itu biaya hidup di Surakarta, di Solo, sekarang berputar di Banyuwangi. Kalau dulu harus mengeluarkan uang, hasilnya gampung, ronggoni disimpan enggo belanja ning Yogyakarta, sekarang nggak usah karena nggak usah belanja di sana karena di sini cukup di Banyuwangi. Dan perputaran ekonomi itu tetap perputaran ekonominya di sini. Dan yang menggembirakan nanti kurikulumnya itu kesenian Banyuwangi, musik dan tariknya itu menjadi mata kuliah mayor, bukan pilihan. Gitu. Jadi nanti intinya itu pengetahuan pokok yang diajarkan itu adalah kesenian Banyuwangi, baru kemudian kesenian daerah lain menjadi minor. Iya. Gitu. Jadi akan lebih kaya nanti Banyuwangi dengan adanya kampus isi Surakarta di Banyuwangi ini ya. Betul. Selain faktor-faktor itu tadi yang patut kita perhatikan adalah kita itu mikir ke depan itu perkembangan kesenian kita seperti apa gitu kan. Seperti tadi kita membayangkan, mengimajinasikan ke depan kesenian Banyuwangi kita itu baik tari maupun musik itu akan berdiri sejajar atau bahkan melebihi di lokus-lokus kesenian yang lain. Tadi itu Jogja, Solo, Bali, dengan pendidikan. Dan itu hanya bisa melalui jalur akademik karena masa depan kesenian tradisional kita itu tidak hanya bergantung kepada praktek sehari-hari berkesenian kita, tapi bergantung juga kepada katanya Mas Adelin tadi itu pengetahuan kita tentang kesenian kita, gitu kan? Ya. Kalau kita berkesenian tapi juga diperkuat dengan pengetahuan dalam tentang kesenian kita, maka ke depan luar biasa nanti. Nah, yang saat ini sudah berjalan ini Kang Hasan, salah satunya yang kita ketahui bahasa osing itu kan menjadi muatan lokal kalau di sekolah SD, SMP begitu kan. Nah, sementara para pengajarnya ini, dewan gurunya kan tidak ada yang, mohon maaf sampai hari ini yang sastra biasa osing kan belum ada saya kira. Nah, apakah nanti Kang Hasan juga akan memiliki usulan misal ke isi Surakarta kampus Banyuwangi mengenai sastra osing atau bagaimana itu Kang Hasan kira-kira? Ketika DKB kerjasama dengan PCNU pada waktu itu, kita akan diminta untuk menyusun kurikulumnya. Nah, selain menyiapkan dosen-dosennya, kita diminta untuk menyiapkan kurikulumnya. Maka kemudian DKB kerjasama dibantu sama Pak Pepeng, Adelin, yang dosen UNESA. Di situ salah satu mata kuliah dalam prodi tari itu adalah sastra osing. Masuk dalam prodi tari ya? Karena disadari nanti lulusan itu harus menguasai hazanah kesusastraan osing klasik. Misalkan gandrung, lagu-lagu klasik gandrung itu seperti apa maknanya? Secara tidak langsung background historisnya seperti apa? Itu nanti akan menambah nas dari karya tari teman-teman itu. Gitu. Dan ini juga menjadi tantangan yang luar biasa bagi isi Surakarta kampus Banyuwangi. Mengingat Banyuwangi ini kan kalau ngomong suku Kang Hasan, ini kan tidak hanya osing. Ada
Madura, ada Bali, ada Bugis, banyak. Untuk memadukan berbagai suku di Nusantara ini yang ada di Banyuwangi, kira-kira seperti apa nanti, Kang Hasan? Sebentar ini tadi ya, jadi di isi Surakarta kampus Banyuwangi nanti itu tidak menyiapkan guru bahasa osing. Tidak menyiapkan guru bahasa osing, tapi menyiapkan lulusan sarjana tari dan musik. Tetapi di dalamnya dibekali dengan kekayaan pengetahuan hasanah kesastraan osing. Nah, karena kesenian Banyuwangi itu bagaimanapun tidak bisa dihindari, kesenian osing itu menjadi inspirasi utama betul Pak. Inspirasi utama karena pembeda dari daerah lain itu adalah kesenian osing. Tapi kita harus sadar di kesenian yang sekarang disebut kesenian osing atau kesenian Banyuwangi itu tidak semata-mata hanya hasil karya atau jasa dari orang osing saja gitu. Betul. Karena posisi Banyuwangi secara geografis itu dekat dengan Bali, dekat dengan Madura, laut ya. Transport jalur internasional pada waktu itu. Betul. Selat Bali itu atau Selat Belambangan itu, maka di sini bersandar hampir semua bangsa di dunia dan suku-suku di Nusantara. Orang Portugis, Inggris, Belanda itu semuanya pernah bersandar di Muncar. Gitu ya. Kemudian orang Mandar, orang Bali, semuanya pernah di sini juga. Orang Melayu itu, makanya kemudian kalau kita lihat sekarang itu toponim nama tempat, nama desa-desa itu ada Kampung Bali, ada Kampung Pecinan, ada Kampung Maturan, Kampung Mandar, Melayu, Kampung Arab dan seterusnya. Betul. Itu bukti nggak terbantahkan bahwa di negeri Belambangan ini adalah berkumpulnya semua etnik. Maka di Gandrung itu kalau kita ngelihat itu selain memang osing dominan, tapi di dalamnya ada unsur Jawa, ada unsur Madura, bahkan unsur Melayu. Itu kalau kita lihat dari koleksi syair-syair klasiknya yang dikumpulkan oleh peneliti pegawai kebudayaan Belanda pada waktu itu namanya T. Ottolander. Itu dari 200-an lagu-lagu syair-syair klasik Gandrung itu di dalamnya ada lagu Jawa, lagu Melayu, pantun Melayu, dan artinya kaya sekali ya. Dilantunkan di syair Gandrung. Dan kalau kita ngelihat ceritanya orang-orang dulu itu ketika tanggapan Gandrung itu yang joget, yang maju itu semua suku bangsa dan mereka menarikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang Madura ya juga itu cara Madura gitu. Kan makanya kemudian di Gandrung ada lagu Semarangan itu kan Jawa. Polanya kan ngerpen njaluk lagu Jawa gitu. Awalnya itu begitu ya. Jadi jangan dikira Gandrung itu adalah murni keseniannya osing. Enggak, itu di situ terpahat jejak-jejaknya orang se-Nusantara yang pernah ke sini, termasuk orang Eropa. Biola kita tuh bukan siter kan? Ya, biola Eropa. Itu biola Eropa. Cuma cara membunyikannya di sini beda gitu. Kalau bentuk danaunya sama seperti Eropa, cara pembunyiannya saja yang berbeda begitu. Bagi Kang Adlin, kira-kira dengan Kang Adlin memiliki sanggar jiwa etnik Belambangan yang memiliki tadi 150 anak peserta didik, dengan keberadaan kampus ini kira-kira dengan berbagai sanggar di Banyuwangi, selain jiwa etnik Belambangan juga banyak sanggar-sanggar seni yang lain. Peluang ini ada di Banyuwangi. Bagaimana kira-kira Anda sebagai pelaku sanggar seni di Banyuwangi dalam mempersiapkan kader begitulah ya, anak-anak muda ini untuk bisa meneruskan ke jenjang akademiknya, Kang Adlin? Yang pertama nanti akan kami berikan edukasi kepada anak-anak didik kami tentang bagaimana sih proses perguruan tinggi itu. Ada apa saja deh di proses perguruan tinggi itu, dan bagaimana nanti outputnya ketika selesai kuliah.
nanti akan berikan kami edukasi dan lain sebagainya, dan kami akan menyiapkan gerak-gerak dasar kalau tari, terus gerak-gerak tabuh kalau di gamelan. Kami akan siapkan agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang sudah siap untuk bisa menempuh ke tahap yang selanjutnya. Jadi kami di Sanggar JEB, bahasanya Jangkar JEB, bisa menyajikan atau menyiapkan mulai sejak dini agar bisa menjadi peserta didik atau peserta mahasiswa atau yang lainnya, memberikan yang terbaik. Jadi ketika kuliah mereka itu sudah mempunyai dasar yang sangat kuat, seperti itu. Nah, ini kan yang sering kali, mohon maaf bahasa yang didengar di kalangan masyarakat kita terutama ya, kadang bahasa osing. Sira bisa nabuh, bisa joget arep dadi paran. Nah, menaik anggapan itu bagaimana menurut buktinya Kang Adlin? Ya. Bagaimana? Ya, saya dulu juga di kediokaan, Pak. Juga di istilahnya ada bahasa yang seperti itu. Ya. Akan tetapi saya buktikan, alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah saya juga menjadi guru di salah satu sekolahan yang ada di Muncar. Ya. Dan saya juga dimintai tolong untuk menggarap sebuah musik dan lain sebagainya, dan menjadi komposer juga. Ya. Istilahnya nak dadi paren ya nak dadi seniman. Ya, karena kalau menjadi bahasa seniman itu bahasa yang istilahnya itu megawene itu tentang rasa, Pak. Ya. Bukan tentang logika lagi, tapi tentang rasa. Bagaimana kita menciptakan rasa agar si penikmat itu bisa menikmati sebuah karya yang kita sajikan. Sebenarnya kalau ngomong nih Nirana Dadi Paran, contoh saja di salah satu desa, sarjana ini cuma siji, yang sarjana seni, dan yang lainnya itu banyak. Kan satu ini kan menjadi peluang yang sangat besar. Betul. Ini di satu desa, belum di satu kecamatan, belum di satu kabupaten. Menurut saya ini hal yang peluangnya sangat besar. Maka dari itu bagaimana kita untuk merubah dirinya, merubah mindset dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menurut saya ini peluang yang sangat besar, yang sangat menjanjikan. Gitu. Ya, Kang Adlin ini juga saya dapat informasi dengar pemuda pelopor Jawa Timur. Pemuda pelopor nasional tahun 2023. Tahun 2023. Iya, betul. Pemuda pelopor nasional tahun 2023. Bidang seni, agama, sosial. Nah, itu adalah salah satu bukti juga ya, Kang. Iya, betul, alhamdulillah. Arep dadi paran mah. Iya, arep dadi paran ya. Ya, itu kita tunjukkan dengan kinerja dan prestasi yang dilihatkan. Kang Hasan. Iya. Mas Dedi, negara ini atau bangsa ini atau zaman ini kan terus bergerak ya. Iya. Dan kita harus sadar Indonesia ini dalam proses sedang berjalan menuju sebagai negara yang maju. Ya. Itu jangan dipungkiri ya kan. Misalkan Indonesia itu sekarang menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 misalkan gitu ya. Kemudian dari segi kepuasan hidup, saya tadi malam membaca di sebuah artikel, ternyata masyarakat Indonesia itu kepuasan hidupnya itu nomor 1, Amerika itu nomor 4. Artinya begini, dengan kemakmuran, peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia yang semakin baik gitu ya. Kita bayangkan saja ketika saya dulu MI atau SD itu kondisi pendidikan kita seperti apa dibandingkan anak kita sekarang kan jauh berbeda. Kemudian akses terhadap informasi seperti apa. Ison pengen sekolahku hengono buku pelajaran, nyatet bener kan. Anak saya sekarang tidak perlu susah-susah karena bukunya sudah ada tersedia, kemudian melalui digital juga. Artinya kita sudah dalam perjalanan yang lurus menjadi negara maju. Nah, negara maju itu kalau kita lihat dimanapun di Jepang, Korea, itu posisi seniman, posisi seni itu penting.
Hanya di negara miskin yang masih terbelakang, seni itu belum dipikirkan. Delengen wis negara yang konflik ya hengkober berkesenian. Tapi negara yang sudah makmur, yang tentrem, makan ndak bingung, itu berkesenian dibutuhkan. Betul. Jadi menjadi seniman ke depan itu kebutuhan hidup. Maka profesi seni ke depan itu sangat menjanjikan. Karena itu kebutuhan hidup. Gitu. Jadi, bukan hanya insinyur apa enggak, seniman itu adalah profesi menjanjikan ke depan ini. Karena itu tadi kita sudah tidak memikirkan lagi beras itu ngendi dan seterusnya gitu kan, tingkat kemakmuran meninggi, maka kemudian di situ ada kebutuhan lain berikutnya, yaitu berkebutuhan memenuhi hasrat keindahan kita. Itulah di situ perannya para seniman. Makanya seniman kita harus berkualitas dengan tadi itu isi Surakarta kampus Banyuwangi. Karena apa? Kesenian-kesenian kita selama ini katanya Kang Adilin tadi yang meneliti itu orang luar. Orang luar. Kelendisnya wong Jawa neliti keseniannya sekilas saja. Tapi kalau yang meneliti nanti itu pemiliknya sendiri, orang Banyuwangi sendiri, maka ia memotret kesenian itu dari sudut pandang dalam, bukan dari luar, tapi dari sudut pandang di dalam dirinya sendiri. Dia membaca dirinya sendiri. Maka kalau itu semakin nanti terus dilakukan oleh para mahasiswa dengan tugas mata kuliah ini, mata kuliah kan harus melakukan penelitian, maka akan terjadi endapan nilai. Selama ini kesenian itu hanya mengawang-awang gitu ya sebagai aktivitas sehari-hari saja. Tapi kemudian setelah diteliti, di situ ternyata ada nilai. Oh, kesenian gandrung itu makaan gediki ya karepane ya. Filosofinya seperti ini, gerakannya maunya itu, karpanya ini. Itu akan diteliti, itu akan ketahuan kalau diteliti. Betul. Gitu kan. Selama ini kita tidak hirau itu. Misalkan angklung paglak, kita tahu paglak angklung menabuh angklung. Tapi kalau kita teliti akan ketemu endapan nilai, ada ketemu nilai di situ. Angklung paglak itu memiliki kelebihan adalah dia dekat dengan alam. Misalkan begitu ya. Dia sebagai wahana ekspresi diri, kegembiraan diri. Para petani, kegembiraan itu penting untuk produktivitas misalkan begitu ya. Semakin dipelajari sebuah kesenian itu ataupun alat musik semakin dipelajari, maka akan terbuka di situ permata-permata nilai filosofi, kemudian di situ ada makna-makna tertentu, maka kemudian terjadilah endapan nilai di otak dan kesadaran anak-anak Banyuwangi. Nah, disitulah kemudian kita tidak khawatir lagi anak Banyuwangi akan kehilangan jati dirinya, karena dengan mengendapkan nilai itu tadi ada spirit Banyuwangi. Oh iya, Banyuwangi ternyata gini ya, dibandingkan dengan sana beda, kita punya ini, itu yang nanti menjadi spirit. Nah, artinya apa? Identitas kebanyuwangian kita dengan kesenian menapak pada dibawa kepada alur akademik, maka potensi dinamit yang ada di kesenian itu akan muncul, dan itu memperkuat identitas kebanyuwangi. Nah, tahun ini optimis Kang Hasan, 20 calon mahasiswa. Optimis, karena itu jalurnya adalah ikut jalur mandiri SMPTN itu. Oh, SNMPTN ya. Iya, jalur itu gitu. Jadi ini sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri, sekolah tinggi, Institut Seni Indonesia negeri yang ada di Banyuwangi. Surakarta yang ada di Banyuwangi. Gitu. Tapi jangan lupa nanti entah 5 tahun, 7 tahun akan menjadi Institut Seni Belambangan. Institut, amin. Sudah menjadi negeri juga. Ya. Kalau dan bisa, kampusnya megah nanti Mas itu. Mbunung pinggir segoro, mbunung gunung. Wah, luar biasa. Ini kalau bisa di Banyuwangi mudah-mudahan sudah naik menjadi universitas kalau bisa, tidak hanya institut kan begitu. Kan sekolah tinggi, institut dan semoga saja kalau sudah menjadi universitas
kalau sudah menjadi universitas kita nanti membuka fakultas pendidikan bahasa Osing tadi. Jadi wong bisa ngomong cara Osing aja kuwatir. Kudu tetap dikembangkan iki. Baik Kang Hasan, ini karena sudah di penghujung waktu kita perbincangan kita sore hari ini juga terbatas waktu. Ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV di program Reso Rehat Sore berkenaan dengan Hari Tari Sedunia, kemudian di Banyuwangi akan segera berdiri kampus seni isi Surakarta kampus Banyuwangi. Silakan Kang Hasan. Kang Adlin dulu. Oh, Kang Adlin dulu. Silakan Kang Adlin. Semoga Banyuwangi kedepannya lebih cerah, dan dengan adanya kampus seni yang ada di Banyuwangi, generasi-generasi yang ada di Banyuwangi bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam memberdayakan, mewariskan, serta mengembangkan seni tradisi yang ada di Banyuwangi. Ya. Saya yakin tidak lama lagi ya kesenian Banyuwangi akan semakin maju, semakin membahana, dan akan duduk sejajar dengan lokus-lokus seni yang lain yang sudah tinggi. Kita akan segera sejajar dengan Bandung, dengan Yogyakarta, dengan Solo, dengan Bali, dengan terbentuknya iklim ekosistem pendidikan seni yang terbentuk di Banyuwangi. Baik, terima kasih Kang Hasan, terima kasih Kang Adlin atas waktunya telah singgah berbincang bersama Reso Rehat Sore Banyuwangi 1 TV di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas, kita diskusikan, kita sampaikan tadi memberikan manfaat tentunya bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, dan tentu tinggal menyambut sejarah ini ya Hasan, menyambut sejarah di bumi Belambangan Banyuwangi, The Sunrise of Java. Segera akan berdiri kampus isi Surakarta kampus Banyuwangi. Mudah-mudahan ini juga segera disambut oleh seluruh masyarakat Banyuwangi, meskipun di tahap awal ini baru 20 mahasiswa dan 40 total ya, 40 mahasiswa baru, dan mudah-mudahan ini tentu akan menjadi angin segar, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Banyuwangi dalam pengembangan sumber daya manusia, tentunya di bidang seni dan budaya Banyuwangi untuk memperkaya hasanah kesenian dan kebudayaan di Banyuwangi. Terima kasih pemirsa, saya Dedi Jumardianto pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.